Jika siapapun dia menyalahi aturan Nabi Muhammad, maka kita salahkan. Tidak kita ikuti siapapun dia. Dia Habib, dia Kiai, dia organisasinya apapun, tidak kita ikuti. Ini salah menurut syariat. Cadar gak bisa disalahkan oleh siapapun. Cadar bukan wewenang organisasi, bukan wewenang negara, bukan wewenang siapapun untuk menyalahkan. Ini syariat Nabi Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad. Saat akhir-akhir ini kita diresahkan oleh film dokumentator katanya Zat, yang katanya dari NU. Sedang dalam film itu ada karakter yang radikal. Tapi sayangnya yang berperan radikal itu bercadar. Sedang yang baik enggak bercadar. Ustaz. Ini gimana Ustaz? Dan jika kita tidak mengakui cadar sebagai syariat, apa hukumnya Ustaz? Yu'raful rijal bil haq, walaysa yu'raful haq bil rijal. Kebenaran itu tidak dilihat dari siapa pelaku. Kebenaran itu dari Allah dan menurut syariat Nabi SAW. Siapapun dia dan apapun organisasinya, saya tidak tahu film itu. Siapapun dia dan apapun organisasinya, tidak menyimpulkan kebenaran. Jika kiai ini, jika habib ini yang berbuat maka pasti benar. Lah, itu loh kesalahan kita di sana. Jika organisasi ini atau organisasi itu yang berpendapat itu pasti benar. Lah, sama sekali tidak. Itu kesalahan kita. Fanatik yang membuat kita buta terhadap kebenaran. Benar, innamal haqqu minallah. Benar itu dari Allah. Benar itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari Habib, bukan dari kiai, bukan dari organisasi. Jika siapapun dia menyalahi aturan Nabi Muhammad, maka kita salahkan. Tidak kita ikuti siapapun dia. Dia Habib, dia Kiai, dia organisasinya apapun, tidak kita ikuti. Ini salah menurut syariat. Karena Kiai Habib itu manusia bisa salah. Organisasi itu tergantung yang di atas, pemimpinnya. Dan yang di atas itu manusia bisa salah. Maka jangan Anda resah, ini zaman fitnah, akan banyak terjadi hal-hal yang membuat orang mukmin, orang muslim gelisah. Biarkan, jangan Anda sibuk dengan itu. Yang penting Anda yakini menutup aurat hukumnya wajib. Bicara tentang cadar, wa ma adraka mata cadar, ada beberapa pendapat ulama, ya. Di madzhab Imam Syafi'i maka cadar itu hukumnya wajib. Karena di madzhab Imam Syafi'i auratnya perempuan di luar sholat semua badannya termasuk wajah dan telapak tangan. Ini pendapat yang kuat. Walaupun ada pendapat aurat perempuan di luar sholat sama dengan aurat perempuan di dalam sholat. Artinya wajah dan telapak tangan boleh dibuka dalam tanda kutip tidak menimbulkan fitnah. Yang memperbolehkan itu masih ada syarat dalam tanda kutip tidak menimbulkan fitnah. Artinya tidak berpoles. Perempuan itu tidak berpoles mukanya sehingga tidak menimbulkan fitnah. Perempuan itu mukanya tidak cantik, tidak menimbulkan fitnah. Kalau dia berpoles sampai menimbulkan fitnah atau kecantikannya menimbulkan fitnah, maka haram bittifaq. Haram dengan sepakat ulama. Ini pendapat ulama ya tentang cadar. Imam Syafi'i pendapat yang kuat mengatakan wajib. Pendapat yang lain mengatakan tidak wajib dengan tanda kutip tidak menimbulkan fitnah. Tapi perempuan bercadar jauh lebih afdal daripada perempuan tidak bercadar, itu bisa dipastikan secara zahir. Tentang akhlak,
pembahasan lain. Jangan dibenturkan. Syariat sama akhlak itu jangan dibenturkan. Syariat tidak ada yang lebih afdal dari syariat Nabi Muhammad. Jika Anda Muslim, jika Anda munafik atau Anda orang kafir, kita nggak bicara dengan Anda. Anda membenci syariat Nabi. Tapi jika Anda mukmin Muslim, wajib Anda yakini syariat Nabi yang paling afdal di dunia ini. Dan termasuk syariat Nabi cadar. Atas pendapat ulama yang mu'tamad. Akhlak pembahasan lain. Siapapun yang akhlaknya jelek-jelek. Dia bercadar, dia tidak bercadar. Akhlaknya jelek-jelek. Akhlak sama syariat jangan dicampur. Gitu loh. Jangan Anda ingin menghancurkan syariah dengan akhlak orang yang bersyariah. Saya ini. Baju ulama. Jubbah. Imamah. Sorban. Ini bajunya ulama, bajunya aulia. Dan ini sunnah Nabi SAW. Tidak ada yang mengatakan ini baju jelek. Cara berpakaian ini jelek. Ini pakaiannya Nabi. Kita harus yakini bahwa ini yang terbaik. Tentang akhlak saya tidak ada hubungannya dengan pakaian saya. Jika akhlak saya jelek, saya yang jelek. Bukan pakaian saya, ini pakaian Nabi. Siapapun tidak bisa menodai pakaian ini pakaian Nabi. Anda ketika Muslim wajib meyakini pakaian ini pakaian yang mulia. Tapi yang berpakaian belum tentu mulia. Yang berpakaian, lihat akhlaknya. Jika akhlak saya baik, maka akhlak saya sesuai dengan pakaian saya. Jika akhlak saya jelek, akhlak saya tidak sesuai dengan pakaian saya. Bukan pakaian saya yang salah, saya yang salah. Nah, demikian perempuan yang bercadar. Dia sudah menerapkan syariah. Kalau akhlaknya baik, alhamdulillah. Anda bercadar, akhlak Anda baik. Ini menampilkan syariat Nabi secara utuh. Tapi kalau akhlak yang bercadar jelek, bukan salah cadarnya, salah akhlaknya. Cadar nggak bisa disalahkan oleh siapapun. Cadar bukan wewenang organisasi, bukan wewenang negara, bukan wewenang siapapun untuk menyalahkan. Ini syariat Nabi Muhammad. Jika Anda mukmin, jika Anda Muslim, maka jangan dibenturkan akhlak orang yang bersyariat dengan syariah. Habib Ali Al-Jufri sering mengatakan, saya tidak menampilkan Islam. Saya bukan simbol dari Islam. Lah, Islam itu tinggi, Islam itu mulia. Saya bukan menampilkan sebagai contoh Islam. Lah. Karena saya bersalah. Saya manusia yang bisa berdosa. Dan itu siapapun tidak menampilkan Islam. Islam suci, Islam murni, Islam agama yang diridhai oleh Allah. Oh, ini loh Islam. Lah, Islam di Al-Quran. Islam itu. Islam di sunnah Nabi. Itu Islam. Perilaku orang Muslim bukan menampilkan Islam. Jika baik, sesuai dengan Islam. Jika jelek, bukan karena dia jelek, maka Islamnya jelek. Gak bisa. Islam gak ada jeleknya. Islam suci. Syariat tidak ada jeleknya. Syariat mulia. Maka jangan mau kita dibenturkan orang Islam yang jelek akhlaknya dibenturkan syariat yang jelek. Lah, tokoh agama yang jelek dibenturkan. Ini loh ulama. Ulama pewaris Nabi. Orang yang melenceng dari sunnah Nabi bukan ulama dia namanya. Ulamanya enggak salah, orangnya yang salah. Nah, karena itu jangan kaget ya, jangan heran. Ini akhir zaman. Akan ada lagi. Udah biarkan sebentar lagi hilang. Jangan dibahas. Jangan diperbesar. Yang penting Anda yakini. Anda selamatkan akidah dan orang-orang dekat Anda.